Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala, makalah yang ke-44 dari sebagian orang bijak. Orang bijak ini bahasa Arabnya hakim, bukan hakim. Kalau hakim yang mengadili perkara, ini hakim, orang bijak. Siapa orang bijak itu? Yaitu orang-orang yang perkataan dan perbuatannya sesuai dengan sunnah Rasulullah. Jadi perkataan dan perbuatannya sesuai dengan sunnah Rasulullah. Apa yang dia yakini, dia amalkan. Jadi itu yang dimaksud bijak. Jadi bukan bijak seperti yang difahami oleh masyarakat. Jadi bukan bijak seperti yang difahami oleh masyarakat, tapi bijak menurut agama, yaitu orang-orang yang perkataan dan perbuatannya sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, buah ma'rifah. Ma'rifah artinya mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala. Kalau mengaji tauhid ada pernyataan awaludin ma'rifatullah. Permulaan agama mengenal Allah. Maksudnya mengenal sifat-sifat Allah. Sebab kita mengenal sesuatu melalui sifat. Jamaah. Kalau saya sebut gula, yang terbayang nomor satu adatnya adalah manis. Manis adalah sifat gula. Keras, sifat gula. Kalau gula putih dia kita bilang warnanya putih, bisa memantulkan cahaya. Itu semua sesungguhnya adalah sifat. Coba sebutkan satu benda yang kita ketahui sesungguhnya bendanya atau sifatnya. Coba masing-masing jamaah dalam fikiran kita, dalam benak kita. Apa benda tadi? Nasi. Kalau saya tanya nasi, yang kita lihat benda apa? Pasti yang terbayang bentuknya. Bentuknya itu termasuk sifat. Warnanya, rasanya. Makanya ma'rifah itu, mengenal Allah itu adalah mengenal sifatnya. Gitu. Ya, mengenal sifatnya. Jadi sesuatu itu dikenal melalui sifatnya. Makanya kita mengaji sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan ingat, sifat Allah bukan cuma 20. Maka kalau kita ngaji tauhid kitab Arab Melayu pun, setengah daripada yang wajib bagi Allah Ta'ala. Setengah itu makna sebagian adalah sifat ini. Sebagian terangkan 13, sebagian terangkan 20. Jadi hati-hati jamaah. Ma'rifah artinya mengenal, maksudnya mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala. Apa buahnya?
kalau kita mengenal sifat Allah? Ada 3. Pertama, malu kepada Allah Ta'ala. Bukan seperti yang dipahami masyarakat, malu. Malulah awak ke sana. Malulah awak jumpa dia. Nanti abang kasih kata sambutan, ya malulah saya. Bukan, itu bukan malu. Tapi kalau bahasa kita dulu, demam panggung. Tak percaya pada diri sendiri. Minder. Bahasa orang dulu minder, jamaah. Kenapa enggak duduk di sana sama orang itu? Malulah saya. Bukan itu yang dimaksud. Jadi kalau orang mengenal sifat Allah, yang muncul pada diri dia 3. 1, malu kepada Allah. Apa maksudnya malu? Maksudnya adalah kecut hati sebab berbuat maksiat kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi yang dimaksud malu, kan ada hadis Rasulullah, al-haya'u minal iman. Bermula malu itu sebahagian daripada iman. Malu itu maksudnya apa? Kecut hati. Kecut hati kita sebab berbuat maksiat kepada Allah. Itu malu jemaah. Dan sekarang orang dah tak bermalu. Mengapa? Buat maksiat malah bangga, bukan biasa saja. Kalau macam kita, maksiatnya bukan mencuri, minum khamar, menipu. Kita tidak. Maksiat kita muji orang karena ada maksud tertentu. Itulah maksiat kita. Tak bisa memenuhi janji, belaga alim padahal tidak, belaga soleh padahal tidak. Itulah maksiat kita. Semacam kita ni mustahil lagi minum khamar, mustahil main judi, mustahil makan B2, mustahil. Tapi belaga, istilahnya nanti tazayyun, tasannu, pencitraan. Jemaah, itu macam kita. Jadi dah tak malu lagi orang sekarang. Orang sekarang dah tak malu lagi memuji orang lain demi mendapatkan sesuatu. Tak malu, mudahanah kalau bahasa Arab. Itu maksiat, jemaah. Tak malu lagi orang sekarang ni, ya. Makanya kalau orang tu kenal Allah Ta'ala, ma'rifah dia, maka buahnya malu. 1, 2, mencintai Allah. Macam mana maksud mencintai Allah? Mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala dan kerelaannya. Kerelaan ini bahasa Arabnya ridho. Jadi kalau orang mencintai sesuatu, dia mengharapkan sesuatu itu rela sama dia. Ya, jemaah, tanda rela kepada dia. Kalau kita minta apa-apa dikasihnya. Kita cinta pada sesuatu. Maka sesuatu itu rela sama kita, dan kalau minta apa-apa dia kasih. Jadi kalau cinta kepada Allah, Allah rela sama kita. Itu ayat Al-Qur'annya, bismillahirrahmanirrahim, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Tapi ayat itu ada sambungan, salika liman khasyiyah, siapa yang takut kepada Allah Ta'ala. Jadi mencintai Allah ini bukan diawang-awang. Maksudnya apa? Mengharapkan pahala di sisi Allah dan kerelaannya. Ini buah ma'rifah, buah mengenal Allah. Bukanlah yang dimaksud buah ma'rifah ini tak sembahyang lagi karena ma'rifahnya dah tinggi kepada Allah. Bukanlah maksudnya kalau ma'rifahnya sudah bagus kepada Allah, hanya orang biasa lagi yang sembahyang. Dia tak lagi, karena sudah sangat dekat sama Allah. Sesat, kalau itu sesat. Yang dimaksud nomor 2-nya adalah mencintai Allah. Nomor 3-nya, apalah buahnya? Dan senang bersama Allah Ta'ala. Apa maksudnya senang bersama Allah?
Maksudnya sadar terhadap kehadiran Allah. Maka setiap orang yang senang bersama Allah Ta'ala adalah orang yang salih. Sebab itu adalah pengaruh kesadaran akan keindahan kehadiran Allah Ta'ala di dalam hatinya. Jadi orang yang senang kepada Allah ini bukan pura-pura. Muka bisa aja nunjukkan senyum, pura-pura, tanda rela pada agama, bukan. Dia sadar terhadap kehadiran Allah Ta'ala. Dia merasakan keindahan Allah Ta'ala. Ini kalau istilah dulu namanya waskat, pengawasan melekat. Senantiasa bersama Allah. Kan? Cuma lah cara bersama Allah itu mudah saja. Balik lagi ke nomor 1. Malu kepada Allah. Jadi tak dia lakukan maksiat. Sekarang ini dah ngeri-ngeri, ya. Maksiat sudah terang-terangan. Ayo, kalau ada orang Muslim puasa siang Ramadan, ada orang non-Muslim makan di kedai terbuka siang Ramadan, kita diskusi yuk. Kira-kira kita sebut yang makan siang Ramadan ni menghargai atau tak menghargai? Yang selama ini tidak menghargai orang yang puasa. Padahal yang wajib puasa siapa? Orang Muslim. Orang dia bukan orang Muslim, ya makanlah dia. Satu ya. Ini nomor 2. Ini perbandingan. Luas-luaskan cara kita berfaham. Kita sembahyang Muslim. Ada Muslim yang tak sembahyang, malah lewat biasa aja. Biasa aja. Kita sembahyang, dia Muslim tak sembahyang. Mau-maunya malu, tak nampak muka awak. Ini biasa aja, lalu lalang sana sini, malah ribut yang tak sembahyang tadi. Bisa enggak kita bilang dia tak menghargai? Enggak menghargai. Enggak bisa kita bilang. Bisa. Bisa. Tapi faktanya, kenapa kita benci kali sama non-Muslim yang makan siang Ramadan berbanding saudara Muslim yang tak sembahyang? Adilkah cara pandang kita? Ya deh. Sampai kalau siang Ramadan ada razia. Ya namanya non-Muslim, masa disuruh enggak puasa, disuruh puasa? Tapi coba saudara kita Muslim yang tak sembahyang tu, pernah kita merasa risih? Coba dulu jamaah, adilkah kita dalam menilai? Coba dulu jamaah, adilkah kita dalam menilai? Yang bahkan begitu hebat sembahyang azan maghrib, kita macam tak terpengaruh dengan azan maghrib tadi. Malah orang yang datang di pesta waktu maghrib ramai, berpeci haji, berjilbab. Tak boleh buruk sangka. Kita tak ada urusan buruk sangka. Di mana penghargaan kepada azan? Nanti dibilang yang perempuan ni kan haid, semuanya haid. Yang laki-laki, mengapa kita tak mengatakan yang tak sembahyang ini tak menghargai? Mengapa tak kita katakan begitu? Mengapa kita katakan kepada non-Muslim yang makan siang Ramadan tak menghargai? Coba dulu jamaah. Adilkah cara kita ni? Ya, luas-luaskan dulu. Jangan nanti saya dituduh membela non-Muslim. Macam mana kita bela? Apa dulu jamaah? Iyalah enggak sopan orang tu. Masa orang puasa dia makan situ. Ya memang enggak puasa, enggak wajib dia. Pernah kita bilang yang tak sembahyang tak sopan? Janganlah jemaah. Tak ada sopan. Pernah kan? Tak pernah. Coba dulu. Adilkah cara kita menilai? Kalau kita tak adil, lawannya adalah zalim. Kalau kita zalim, maknanya kita melanggar larangan Allah, larangan Rasulullah. Jangan kalian menzalimi. Aku haramkan menzalimi itu, kata Allah Ta'ala.
Apa kaitan dengan kaji ini? Tadi malu, kita sudah tak malu lagi buat maksiat terang-terangan. Sembahyang ayah mak rajin, tapi anaknya mau masuk kerja nyogok. Udah nggak malu lagi dia mah. Sembahyang ngaji rajin, tapi ayah maknya jilat sama si fulan-fulana supaya anaknya kerja. Masya Allah jemaah. Nah, ini mau hati-hati. Oke? Nah, makalah yang ke-45 daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabda beliau, Al-mahabbatu mencintai Allah Ta'ala. Apa maksudnya mencintai? Tadi sudah ada di atas. Mencintai Allah Ta'ala itu mengharap pahala dan ridha Allah. Di sini diluaskan lagi, yaitu engkau mengabdi kepadanya. Mencintai Allah, engkau mengabdi kepadanya. Macam mana mengabdi ini? Balik ke atas lagi. Yaitu mengharapkan ridha dan pahala dari sisi Allah. Jemaah ya. Mencintai Allah Ta'ala itu asasul ma'rifah, adalah dasar kita untuk mengenalnya. Artinya kalau hati sudah senang dengan sesuatu, kita pun terdorong untuk mengenal sesuatu itu. Jemaah. Ya. Nah, kita luaskan sedikit. Menurut para ahli tasawuf, tasawuf ini berbeda para ahli. Apa maksud arti tasawuf? Ada yang mengatakan tasawuf itu asalnya bukan bahasa Arab, tapi bahasa Latin, yaitu Sophia. Sophia artinya hikmah atau cinta. Ada mengartikan tasawuf itu diantaranya adalah bulu kambing. Karena memang tasawuf asal kata suf bulu kambing. Mengapa? Karena mereka memakai mantel, bahannya bulu kambing. Dan pada masyarakat itu memakai mantel berbahan bulu kambing bukan sebuah kemewahan, justru itu menunjukkan kesederhanaan. Itu tasawuf jemaah. Ada pula yang mengatakan tasawuf ini berasal dari suffah. Suffah adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang tinggal di masjid. Untuk sementara mereka belum ada kerja, mereka diberi bantuan oleh masyarakat Islam yang lain dari sisi ekonomi, tapi dari sisi ibadah mereka luar biasa alimnya, bagusnya. Itu namanya ahlus suffah. Tinggalnya di masjid jemaah. Jadi macam-macam penjelasan ahli tentang tasawuf. Tapi mudahnya untuk kita, tasawuf itu tentang akhlak. Menurut para ahli tasawuf ada 3 tingkat. Syariat. Ada 3 tingkat syariat, yaitu ibadat kepada Allah. Nomor 1 adalah ibadah pengabdian kepada Allah Ta'ala. Karena inilah tujuan syariat. Jadi syariat ini artinya aturan agama. Syariat artinya aturan agama. Jadi tujuan syariat, tujuan aturan agama ini supaya orang mengabdi kepada Allah. Ya, mengabdi itu asal bahasa Arab. Bahasa Indonesianya abdi, asal bahasa Arab, ibadah. Ibadah sudah kita bagi tahu jamaah, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah murni memang diajar oleh Rasulullah. Ibadah ghairu mahdhah dia bukan ibadah, tapi sebab niat dia bisa jadi ibadah. Mana itu? Itulah perbuatan-perbuatan mubah atau kebiasaan hidup kita sehari-hari yang dia kalau pakai niat jadi ibadah. Contoh mandi, contoh makan, jamaah, ya, tidur. Ini adalah
Kebiasaan kita saja, tak ada ibadahnya. Tapi kalau niat kita bagus, saya makan menjaga kesehatan, saya mandi menjaga kesehatan yang diamanahkan Allah, maka dia berubah menjadi ibadah. Nah, syariat tujuannya supaya kita beribadah, mengabdi kepada Allah. Nah, ya, ini supaya kita jangan salah-salah paham lagi. Secara kosakata, ibadah artinya adalah pengabdian. Maksudnya fi'lu ma radiyallah, melakukan apa saja yang diridhoi Allah. Jamaah. Ya. Maksudnya melakukan apa saja yang diridhoi Allah. Itu ibadah. Jadi ibadah fi'lu ma radiyallah, melakukan apa saja yang diridhoi Allah. Ada lagi ubudiyah. Ubudiyah lain lagi. Apa ubudiyah? Talabu ridallah, mengharap kerelaan garis miring keridhaan Allah. Jadi ibadah perbuatan yang diridhoi Allah. Itu ibadah. Makanya orang sembahyang belum tentu beribadah. Karena dia sembahyang bukan mengharap ridho Allah, mengharap ridho makhluk, pujian orang, sanjungan orang. Maka itu bukan ibadah. Walaupun bukan ibadah, jangan pula sembahyang itu ditinggalkan, sebab nanti berdosa kita, jemaah. Puasa dia belum tentu ibadah. Mengapa? Sebab niat dia berpuasa supaya badan sehat. Itu bukan ibadah. Jadi fi'lu ma radiyallah, melakukan atau perbuatan atau melakukan sesuatu yang diridhai Allah. Itu ibadah. Ubudiyah talabu ridallah, mengharapkan keridhaan Allah. Jemaah, ini hati-hati. Nah, ibadah itulah tujuan syariat. Ya. Jadi syariat agama, aturan agama ini kata ahli tasawuf ada 3 tingkat. 1, ibadah. Bagi para ahli fikih, ini ibadah ini adalah segala hukum yang dijelaskan Allah Ta'ala kepada kita. Jadi ringkasnya ibadah itu kalau bagi ahli fikih adalah hukum halal, haram, wajib, sunat, makruh. Itulah ibadah. Di halal tak ada pahala, tak ada dosa. Jamaah. Di halal itu apa hukum makan ikan? Halal. Maka makan ikan berpahala tidak, berdosa pun tidak. Jamaah. Kecuali begini. Mengapa kau makan ikan yang halal? Karena Allah memerintahkan memakan yang halal. Baru dapat pahala. Mengapa? Karena perintah Allah, bukan karena memakan yang halal. Sebab non-muslim memakan yang halal juga. Non-muslim makan ikan tidak? Makan. Tapi apakah mereka karena perintah Allah? Tidak. Makanya kita memakan yang halal tak ada pahala, tak ada dosa. Kecuali orang itu sadar, aku makan yang halal sebab memenuhi perintah Allah. Apalagi ibadah? Wajib, sunat, jauhkan yang haram. Makruh, tak sampai berdosa. Makanya nanti makruh itu bukan disebut maksiat. Tapi makruh itu disebut sayyiat, sesuatu yang buruk. Sebab apa tak disebut maksiat? Sebab tidak menghasilkan dosa. Tapi dia sayyiat, sayyiat itu buruk, jamaah. Kan? Nah, jadi kalau apa ibadah ni secara mudahnya adalah secara mudahnya dalam fikih itulah hukum-hukum. Halal, haram, wajib, sunat, makruh. Tapi secara bagi ulama ahli tasawuf, ibadah itu adalah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, ya. Tingkat yang kedua thariqat. Jadi setelah ibadah, thariqah.
Setelah ibadah, thariqah. Bahasa kita thariqat, tarikat. Tarekat, terikat. Jadi thariqah itu artinya jalan. Thariqah artinya jalan. Cara. Thariqah atau tarikat, bahasa Indonesia menjadi tarekat, itu artinya jalan atau cara. Bagi kita, cara mendekati Allah mengaji. Ada sebahagian muslim yang lain, cara dia mendekatkan diri kepada Allah setelah yang ibadah yang wajib-wajib dengan cara bersolawat. Bagi sebahagian muslim, ada cara dia mendekati Allah Ta'ala dengan membersihkan lingkungan. Bagi sebahagian muslim yang lain, thariqat dia, cara dia mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, membersihkan masjid. Macam-macam thariqat orang, jamaah. Cuma ada dalam perjalanan sejarah Islam, sebahagian para ulama itu punya cara sendiri. Dia ambil dari ayat Quran, dia ambil dari sunnah Rasulullah, lantas dia buat sendiri. Setelah dia buat, karena dia bertanggung jawab sebagai orang alim, masyarakat dididiknya dengan cara dia itu yang dia fahami dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jamaah, cara dia itu dia sampaikan sama orang, orang mengikut dengan cara dia, lama-lama jadi banyak. Maka mereka kasih nama Thariqat Qadiriyah, Thariqat Naqsyabandiyah, Thariqat Syadziliyah, Thariqat Rifa'iyah, dan seterusnya. Maka kalau disebut Thariqat Qadiriyah, ke atasnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau ambil dari Al-Quran, beliau ambil dari hadis Rasulullah, begini cara saya berzikir. Lantas dia tengok masyarakat tak boleh dibiarkan, dia bimbing, dia didik dengan ijtihad cara dia. Orang banyak ikut sampai sekarang. Begitu jamaah, jadilah dia macam kelompok tertentu. Kalian kalau mau bagus, ayo selama seminggu zikir dulu dengan saya. Kita didik dulu. Kalau cara dulu, kalau namanya training ya, training dulu, di training 7 hari. Bagus kau dalam 7 hari ini, dah boleh pulang. Nanti jangan lupa setelah 3 bulan datang sini, misal kata 40 hari kau sini. Begitu seterusnya jemaah. Ya. Tapi sebahagian orang mengatakan tak ada dari Rasulullah tuh 7 hari sekian hari sekian. Tidak ada memang, tetapi ini hasil daripada cara ulama melihat. Terusnya dalam zaman dulu karena banyak nyamuk, maka waktu berzikir itu pakai kelambu. Lantas orang bilang, macam zikir pakai kelambu karena banyak nyamuk. Lantas sekarang udah nggak ada nyamuk lagi, kenapa pakai kelambu juga? Nostalgia. Bahwa dulu-dulu nenek-nenek moyang kami pakai kelambu. Begitu saja jamaah, tak ada yang aneh-aneh. Tetapi secara umum thariqat artinya adalah jalan. Maksudnya apa? Menuju kepada Allah Ta'ala dengan ilmu dan amal. Jadi syariat itu ada 3 tingkat. 1 ibadah, kemudian thariqat. Menuju kepada Allah dengan ilmu dan amal. Jadi enggak bisa jamaah, mesti dibuka dengan ilmu. Ya, agama kita ini semuanya pakai ilmu. Makanya kurasa agaknya barangkali kalau tak silap, kalau tak salah seingat aku nih, itu enggak berlaku dalam agama. Itu yang selalu saya sampaikan sama kita. Kalau tak tahu bilang tak tahu. Kalau tahu bilang tahu. Ajarkan kami yang belum tahu. Lah kami yang tak tahu, haruslah belajar kepada Anda yang tahu. Jangan berhenti menuntut ilmu. Teruslah cari tahu. Karena kadang adat kita di masyarakat ini bercanggah dengan ajaran agama. Ada yang tak bercanggah tapi kita salah faham. Orang setelah melahirkan, apanya itu namanya itu? Bungkus bayi itu? Uri. Ditanam. Masuk lama, masuk jauh ke dalam tanah. Pakai lampu di atas. Itu zaman dulu memang begitu. Ini penghargaan kepada manusia. Jangan dibuang uri-uri itu di palu, di sungai, di tong sampah. Tak baik.
Saking kan dihargai manusia, dibilanglah uri-uri itu adalah saudara si bayi. Ditanam kasih lampu supaya apa? Jangan dikorek oleh binatang. Begitu penghargaan orang. Lah sekarang binatang udah nggak ada lagi. Masih juga dikasih lampu, ditanam. Kenapa? Yakin mistik sudah. Maka sekarang salah. Cukup tanam saja, tak perlu pakai lampu lampu sumbu. Apapun istilahnya lampu sumbu itu, jamaah. Tak perlu lagi. Malah ada keyakinan yang salah pula. Ditanam ditambah benda-benda. Ada keyakinan yang zaman begini maju menjadi bodoh dalam cara kita berpikir. Saya bukan bilang orang itu bodoh. Bodoh dalam cara berpikir kita. Ditanam, biar ada pula yang menyertakan dengan alat-alat tulis supaya pintar. Lah ini kan mubazir. Mubazir apanya setan? Bukan kawan. Kalau surat Al-Isra sebut mubazir saudara syaitan. Lah untuk apa lagi? Tak ada guna jemaah. Ini keliru. Tapi dulu betul. Sekarang sudah salah. Mengapa kita kata betul? Menjaga supaya jangan dikorek oleh binatang. Lah sekarang udah nggak ada. Tapi tetap juga dibuat. Malah ada keyakinan itulah anak kau sakit-sakit karena dulu begini-begini. Ada salah. Artinya apa? Semuanya mesti pakai ilmu. Dulu orang kalau bangun rumah bawa apa ke atas? Pisang. Dulu kali. Gundur. Pisang, kelapa, macam-macam. Karena rumah dibangun tinggi. Mau turun naik ke bawah kalau haus, kalau lapar payah. Gundur itu khasiatnya tinggi jemaah. Tinggi sekali khasiat gundur itu untuk dimakan. Tapi kita jadi mistik. Kesudahan zaman begini maju, zaman sekarang pun kalau orang bangun rumah dinaikkannya pisang, dinaikkannya ini. Kalau enggak nanti marah nenek-nenek kita. Wah, ini jadi salah. Dulu benar, sekarang jadi salah. Semua mesti ada ilmu. Agama katakan di tempat-tempat tertentu ada jin. Tempat-tempat tertentu ada jin. Tetapi masuk ke sana dibaca dabik datu anak cucu numpang lewat. Ini salah. Keyakinannya betul bahwa ada makhluk, tetapi prakteknya salah. Maka baca salamun ala Nuh fil alamin. Itu bacaannya. Saya nggak tahu. Baca bismillah. Semua mesti ada ilmu dan amal. Nah, jadi bahagian kedua syariat adalah thariqat. Bahagian pertama adalah ibadah. Bahagian kedua thariqat. Thariqat ini bisa berkelompok-kelompok. Seperti yang saya sebut tadi, thariqat ini, thariqat ini, thariqat ini, thariqat ini. Bisa tidak, jamaah. Barulah yang ketiga ma'rifat. Ma'rifat apa itu? Mengetahui rahasia sesuatu. Ini mudah jemaah. Saya tak pandai saya membuat kue bika. Sekarang ini ada bika ubi ya. Tak pandai saya. Belajar, itulah ilmu. Saya praktekkan, itulah amal. Setelah 10 tahun saya dalam dunia bika tadi ini, bika ubi tadi ini, ada orang buat. Belum dia buat. Masih beli bahan. Saya sudah bilang macam mana pun takkan jadi bika dia. Kau ni mana bisa? Saya kata tak jadi. Dari mana saya tahu? Pengalaman itulah rahasia.
Itulah ma'rifah. Mengetahui rahasia sesuatu. Dia dokter umum sudah 30 tahun. Si fulan super spesialis. Atau katalah spesialis. Sekarang kan mudah ngambil spesialis jamaah. Sekarang mudah. Dapat S1, kemudian profesi dokter, baru dapat langsung spesialis. Maka sekarang mudah-mudah spesialis. Jamaah, kalau dulu panjang jalannya. Dari sisi jenjang, si dokter umum yang 30 tahun lebih rendah. Tapi dari sisi rahasia, awak datang pegangnya aja, tak ada sakit nih, pulang. Kita kata, tak betul dokter nih. Apa gila dokter yang lain? Ini baru betul, kasihnya obat banyak. Padahal dokter yang suruh pulang kita tadi itu, dia sudah sampai ma'rifah. Apa ma'rifah? Mengetahui rahasia sesuatu. Macam mana tahu rahasia sesuatu kalau sesuatu tak kita amalkan? Bahasa kita disebut pengalaman. Jamaah. Pengalaman. Ini mau hati-hati. Sampai dia kata, kalau menurut akulah kau ni tak sakit, kata. Atau kalau kau sakit di bahagian ini, bahagian ini. Apa obatnya? Tak ada obat-obat. Senang-senangkan hati aja dah. Pulang. Coba. Jamaah, rahasia. Jadi syariat 3. Ibadah, thariqah, ma'rifah. Terserah cara kita menyebut. Thariqat jadi, ma'rifat jadi, ibadat jadi, jamaah. Tak usah urus ma'rifat. Tak usah urus. Serius kita beribadah. Serius jamaah. Dapat rahasia nanti. Jangan diniatkan untuk dapat rahasia. Salah. Jamaah. Saya minta nanti kakak kasih kata sambutan ya. Yalah, kakak kan udah doktor, udah S3. Begitu dia jalan menuju pentas atau panggung untuk kasih kata sambutan, apa kata mamak pemimpin wirid? Gagok nanti dia ni. Ya, belum lagi kasih kata sambutan, sudah disebut gagok. Dari mana mak-mak ni tahu? Orang dia pengurus wirid dah 20 tahun. Ngerti dia cara orang. Itu ma'rifat. Boleh paham sampai sini je, mah? Jangan aneh-aneh. Agama ni realistis sekali. Jadi cinta adalah dasar ma'rifah. Yang kedua. Pukul berapa dah? 7 kurang 15. Ini kita habiskan sampai pukul 7 insyaAllah. Wal-iffatu alamatul yaqin. Wal-iffatu alamatul yaqin. Iffah apa iffah? Menjaga harga diri. Gengsi lawan. Bukan. Maksud menjaga harga diri tidak meminta kepada makhluk. Itu yang dimaksud iffah. Menjaga harga diri. Tidak meminta kepada makhluk. Ini tauhid, bukan syariat. Aku jelaskan dulu supaya jangan salah. Ini tauhid, bukan syariat, bukan fikih. Awas jamaah, nanti salah ngaji nih. Iffah menjaga harga diri. Maksudnya tidak meminta kepada makhluk. Tauhid. Tauhid di mana? Luar dalam? Dalam. Dalam tetap kepada Allah. Tetapi fikihnya kita meminta kepada makhluk. Apa contoh? Tolonglah kalau kau ke pajak saya titip ini. Minta enggak? Minta. Minta. Apakah berarti saya tidak iffah? Tidak. Ini minta tolong. Tetapi ada secara fikih yang ketika kita minta tolong kepada orang lain pun haram. Apa itu? Bukan benda haram. Benda halal tapi jadi haram. Apa itu? Minta sama orang sampai menjatuhkan harga diri. Itulah masuk tadi kemudahanah, menjilat. Jemaah hati-hati. Yang dimaksud di sini adalah iffah, menjaga harga diri, tak meminta kepada makhluk secara tauhid. Tak boleh. Namun secara zahir, secara fikih, kita memang saling minta, saling tolong.
jamaah. Namun tak boleh menjilat. Iffah itu, menjaga harga diri, alamatul yakin, adalah tanda yakin. Ingat ya, ini yang dimaksud iffah adalah tauhid, bukan fikih di luar, jamaah ya. Maksudnya meyakini bahawa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi iffah, menjaga harga diri, tanda yakin. Apa maksud tanda yakin ini? Maksudnya meyakini Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kan ngeri kali medan kita ini minggu lalu, jemaah. Aku terasa ngeri kalau aku. Sampai lebih kurang 5 hari matahari tak nampak. Hujan terus menerus. Bahkan ada pernah sehari 24 jam, siang malam. Kalau aku dah ngeri aja, jemaah. Apa nih? Kau pikir? Kok begini nih? Ngeri awak. Kuasa Allah Ta'ala. Alamatul yakin, tanda kita. Perkara kuasa tak itu urusan Allah Ta'ala. Kita tak yakin Allah tak berkuasa, dah kuasa Allah, urusan kita. Yang jualan tak tentu, yang sehat jadi sakit, yang sakit lambat sembuh, dan seterusnya. Ngeri jemaah. Apa ceritanya kalau macam semalam? Semalam apa kemarin? Satu tempat hujan es. Apa jadinya kalau yang lebih kurang? Kuhitung itu, jamaah. Karena saya dalam 5 hari itu tak memberi pengajian. Libur semua. Kalau yang 5 hari itu, lebih kurang itu, hujan kerikil es. Apa jadinya? Kristal-kristal itu, jamaah. InsyaAllah. Jadi apa tanda yakin? Meyakini Allah apa maksudnya tadi tanda yakin? Meyakini Allah berkuasa atas sesuatu dan pemberi rezeki seluruh makhluk. Seluruh makhluk hidup. Padahal dia berkeyakinan bahawa rezeki tidak akan sampai kepadanya tanpa diserahkan oleh Allah. Jadi orang yang yakin adalah, dia satu, dia yakin Allah berkuasa. Kedua, dia yakin Allah beri rezeki. Tidak akan sampai kalau tidak diserahkan oleh Allah. Oleh karena itu, dia iffah. Rezekiku bukan pada kau. Kalimat itu ada di mulut apa di hati? Di hati. Rezeki saya bukan pada kita, itu sudah jelas. Pada Allah Ta'ala. Tapi melalui kita. Itulah yang kita sebut tadi seimbang. Kulit dan isi. Jamaah. Kulit dan isi. Yang ketiga, kata Rasulullah. Wa ra'sul yaqini taqwa warridha bitaqdirillah. Induk yakin. Saya yakin Allah Ta'ala begini. Apa induknya? Adalah takwa. Maksudnya apa? Dasar keyakinan adalah menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangan. Takwa ini pengertiannya dari yang tebal sampai yang halus. Dari yang nyata sampai yang halus sekali. Yang tebal atau yang mudah adalah menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu takwa. Tapi nanti ada pengertian yang halus lagi, jamaah. Bagi kita saat ini, takwa itu menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Apa induk yakin? Takwa. Apalagi induk yakin? Kan tadi induk yakin. Induk yakin itu ada 2. Satu takwa, kedua ridha bitakdirillah. Rela terhadap ketentuan Allah. Apa maksudnya rela nih? Ridha aja awak. Pernah dengar kalimat itu? Ridha aja awak. Apa maksudnya ridha atau rela ini? Maksudnya, gembira hati terhadap apa yang ditentukan Allah. Berupa pahitkah, maniskah, dan apa yang ditetapkan Allah. Jadi orang rela hatinya gembira. Apa pula prakteknya atau buktinya gembira? Sakit ini ketetapan Allah tidak? Ketetapan Allah. Rela. Rela. Apa rela? Gembira. Jadi kalau sakit senyum. Bukan. Tanda orang rela dia sakit adalah pergi berobat. Itulah tanda gembiranya. Pergilah berobat.
Berarti kau tak ridho dengan keputusan Allah. Rasulullah berobat. Ada kita lebih hebat dari Rasulullah? Yang nurunkan obat siapa? Allah. Hadis Rasulullah, likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obat. Saya ni sedang susah, tak ada duit. Macam mana lagi? Rela je lah sama Allah. Itu bukan rela, putus asa. Apa tanda kau rela? Usahalah. Usaha udah sana sini tak dapat. Aku tengok si orang kaya tu. Dia orang kaya, dermawan, solih, baik. Tak pernah kita tahu dia kalau beri orang dia cerita. Datangi dia. Kenapa? Itulah rezeki kita dititip Allah pada dia. Jamaah, pelajaran kita sampai sini. Yang ke-46 itu akan datang. Tapi lihat, saya mau tutup ini supaya luas cara kita berfaham. Hujan itu rahmat, betul? Yakin? Tetapi selama beberapa hari hujan ni tutup jualan dia. Tak ada orang beli. Duit dia dari situ. Anak besok mau bayar uang sekolah. Listrik dah 3 bulan tak bayar. Di mana letak rahmatnya hujan tu? Coba. Berani bilang di depan dia hujan tu rahmat? Coba ya jemaah. Saya betul-betul ajak kita faham agama ini. Semua orang bilang hujan rahmat, hujan rahmat. Agama pun bilang begitu. Nyatanya selama 4-5 hari hujan ni asli tak jualan aku. Buka tak ada yang beli. Adalah 1-2, lebihnya buang. Orang jual makanan. Buang. Tak dapat duit. Di mana rahmatnya? Hati-hati jemaah. Coba dulu. Fakta tidak yang saya sampaikan ni? Coba, sabar aja kau. Orang udah tak ada duit begini disuruh sabar, nggak cocok aja mah. Saya jelaskan, rahmatnya lihat. Ada nggak orang-orang kaya yang dengan hujan tak terganggu duit dia? Ada. Inilah rahmat bagi si kaya karena duit orang tadi Allah titipkan pada harta dia. Jadi hujan itu rahmat apa berarti? Kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi kalian yang di bumi, yang di langit menyayangi kalian. Apapun tafsiran yang di langit, diantaranya malaikat. Sayangi kalian. Lah itu dah berapa hari dia jualan enggak laku-laku, tutup terus. Makanannya dah dipanaskan untuk besok, tak laku lagi. Kau kaya. Ini adalah kesempatanmu mengasihi, membuktikan kau sayang sama orang lain. Rezeki dia Allah titipkan pada hartamu. Barulah betul hujan jadi rahmat. Satu. Yang kedua, kepada yang si jualan harus kita terangkan. Boleh jadi di luar fikiranmu ada rezeki yang datang. Rahmat. Karena pada faktanya tutup jemaah. Sebahagian tetaplah terus dia jualan hujan-hujan tu. Sebahagian tak laku. Karena berhari-hari hujan dah. Coba dulu jamaah. Hati-hati. Bukan pernyataan agama hujan itu rahmat. Salah, bukan. Tapi macam mana cara kita mencernanya, memahaminya, mengertikannya jamaah. Jadi hujan rahmat, benda hujan itu sendiri adalah memang rahmat karena dia air. Tetapi akibat dia, ada yang terhalang begini, ada yang terhalang itu. Ketika hujan terus menerus, sakit enggak orang? Ya, sebahagian sakit. Jangan saya dibantah. Ada yang enggak sakit? Ya, itu okey. Yang sakit lah. Sakit. Macam mana hujan jadi rahmat bagi si sakit? Rahmatnya bagi pihak kesehatan. Kalau tak ada orang sakit, berkembang ilmu kedokteran? Tidak. Ini kesempatan si dokter menyayangi orang, meladeni orang. Walau faktanya kadang ada dokter yang enggak betul, ada perawat yang enggak betul. Lalu terusnya kita bilang, ya sudah mau diapai lagi. Hati-hati jemaah menasihati orang sakit. Bahwa sakit itu menghapus dosa, ya. Tapi kalau kita bilang begitu bisa berbahaya. Jadi kau anggap aku selama ini berdosa aja lah. Kan bisa nanti ini, kan? Meskipun di sebalik itu ya ada keuntungan-keuntungan. Hati-hati, maksud saya bukan agama itu yang salah, tetapi pandai-pandai kita
memahaminya, mencernanya, jamaah. Dia ceramah di tempat orang yang mengalami kebanjiran, disuruhnya sabar. Apa nggak ngamuk orang? Ini orang ini mengalami kebanjiran, harta hilang. Kata dia, mari kita sabar. Kata orang tuh, Pak, kalau nggak sabar kantor camat, kantor lurah, dah kami serang aja dah. Artinya hati, bukan agama yang salah, tapi cara kita. Orang miskin layak disuruh sabar atau layak disuruh berusaha? Atau malah kita kasih modal untuk berusaha. Kita ceramah di depan orang kaya, suruh sedekah apa suruh apa? Jemaah, kalian ini miskin-miskin ini karena kurang sedekah. Nggak cocok. Jelaskan kepada mereka betapa besar pahala yang Allah berikan kalau orang berusaha. Lah kepada orang kaya, isi ceramah kita bukan amalan, suruh sedekah. Itu cara Rasulullah. Enak kali lah orang kaya-kaya ni ya Rasulullah, kata orang miskin. Kenapa? Orang tu bisa sedekah, bisa ini, bisa ini. Jangan gitu. Kata Rasulullah, kalian pun bisa. Caranya, habis sembahyang, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Sudah. Itu diantaranya. Enak kali lah orang kaya ni bisa haji, bisa ini, bisa segala macam. Keluar hadis Rasulullah, sembahyang Jumat adalah hajinya orang fakir miskin. Tengok. Jamaah, jadi tepat, harus tepat, dan ini sulit jamaah. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini boleh baik untuk saya, baik untuk kita. Akan datang makalah yang ke-46 ya jamaah. Lepas ni kalau ada bincang silah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.